Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samina Salasa, mahasiswa semester 4, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Mengurai Dinamika Perencanaan Perpajakan di Industri Kreatif, Perspektif dari Jaringan Sosial Online. Sebelumnya, di sini saya akan membahas 3 poin dalam proposal ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Langsung saja ke subpoin yang pertama yaitu pendahuluan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan poin-poin yang ada pada pembahasan yang pertama yaitu latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan batasan konsep. Langsung saja saya akan membacakan pendahuluannya. Perencanaan perpajakan di industri kreatif tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pajak, tetapi juga melibatkan strategi yang tepat untuk memaksimalkan efisiensi dan mengurai risiko yang terkait dengan peraturan perpajakan yang kompleks. Namun dalam mengurai dinamika perencanaan perpajakan ini, seringkali kita dihadapkan pada tantangan dalam memahami praktik-praktik yang inovatif dan berubah di dalam industri kreatif. Salah satu pendekatan yang menjanjikan lebih menggali lebih dalam perencanaan perpajakan dalam industri kreatif adalah dengan menggunakan perspektif jaringan sosial online melalui platform seperti media sosial, forum diskusi, dan komunitas online. Para pelaku industri kreatif secara aktif berinteraksi di berbagai pengalaman dan menyampaikan pandangan mereka tentang berbagai aspek bisnis, termasuk perencanaan perpajakan. Selanjutnya, latar belakang. Industri kreatif merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dalam perekonomian global, mencakup berbagai bidang seperti seni, desain, musik, film, dan teknologi kreatif. Pertumbuhan industri ini didorong oleh inovasi digital, konektivitas internet, dan perubahan pola konsumen yang semakin mengarah ke konten digital. Di tengah dinamika industri kreatif yang terus berubah, perencanaan perpajakan menjadi sebuah aspek yang krusial untuk keselamatan dan pertumbuhan bisnis. Namun, perencanaan perpajakan di industri kreatif memiliki karakteristik yang unik dan kompleks yang tidak selalu mencerminkan praktik perpajakan di sektor-sektor lain. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memberikan ruang baru bagi para pelaku industri kreatif untuk berkolaborasi, berbagai pengetahuan, dan memperluas jaringan profesional mereka. Platform seperti Twitter, Instagram, LinkedIn, dan forum-forum diskusi online telah menjadi tempat di mana diskusi tentang perencanaan perpajakan juga berlangsung. Meskipun demikian, sedikitnya penelitian yang memperhatikan peran jaringan sosial online dalam konteks perencanaan perpajakan di industri kreatif. Penelitian sebelumnya cenderung memusatkan perhatian pada aspek teknis perpajakan atau analisis kebijakan, tanpa memperhatikan secara mendalam bagaimana dinamika komunitas online mempengaruhi praktik perencanaan perpajakan. Rumusan masalah di sini terbagi menjadi 4 masalah. Pertama yaitu bagaimana praktik perencanaan perpajakan yang umum dilakukan oleh pelaku industri kreatif dan bagaimana praktik tersebut berbeda atau sama dengan industri lainnya. Yang kedua, apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan perencanaan perpajakan di industri kreatif dan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi di lingkungan online. Yang ketiga, bagaimana interaksi dan pertukaran informasi di
platform-platform jaringan sosial online memengaruhi persepsi pengetahuan dan praktik perencanaan perpajakan di kalangan pelaku industri. Kreatif. Yang keempat, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku industri kreatif dalam mengelola aspek perpajakan dari bisnis mereka dan bagaimana mereka mengatasi tantangan tersebut melalui interaksi di jaringan sosial online. Sedangkan di bagian tujuan penelitian ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu memahami praktik perencanaan perpajakan, menganalisis praktik-praktik perencanaan perpajakan yang umum dilakukan oleh pelaku industri kreatif, termasuk strategi pengelolaan pajak dan penyesuaian terhadap regulasi perpajakan yang berubah. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pengaruh, mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan perencanaan perpajakan di industri kreatif, termasuk faktor-faktor bisnis, kebijakan perpajakan, dan tren industri. Yang ketiga, menganalisis interaksi di jaringan sosial online, meneliti bagaimana interaksi dan pertukaran informasi di platform-platform jaringan sosial online memengaruhi persepsi, pengetahuan, dan praktik perencanaan perpajakan di kalangan pelaku industri kreatif. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan dan peluang. Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku industri kreatif dalam mengelola aspek perpajakan dari bisnis mereka, serta mengeksplorasi strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang kelima, memberikan wawasan yang berharga. Memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi, peneliti, dan membuat kebijakan dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri kreatif dan merancang kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan inklusif. Selanjutnya, batasan konsep. Yang pertama, industri kreatif. Batasan konsep pada industri kreatif akan mencakup definisi industri kreatif termasuk subsektor yang termasuk di dalamnya seperti seni, desain, musik, film, dan teknologi kreatif. Yang kedua, perencanaan perpajakan. Batasan konsep pada perencanaan perpajakan akan mencakup strategi perencanaan perpajakan yang digunakan oleh pelaku industri kreatif untuk mengelola kewajiban pajak mereka. Yang ketiga, jaringan sosial online. Batasan konsep pada jaringan sosial online akan mencakup platform-platform seperti media sosial, forum diskusi, dan komunitas online tempat para pelaku industri kreatif berinteraksi dan bertukar informasi tentang perencanaan perpajakan. Yang keempat, dinamika. Penelitian ini akan membatasi diri pada aspek dinamika dalam konteks perencanaan perpajakan, termasuk perubahan yang terjadi dalam praktik, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, dan interaksi di jaringan sosial online. Subpoin yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini terdapat 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu konsep perencanaan perpajakan, yang kedua industri kreatif dan peran perpajakan, yang ketiga metode etnografi dalam penelitian sosial online, yang keempat studi terdahulu tentang perencanaan perpajakan dan etnografi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu konsep perencanaan perpajakan. Implementasi strategi perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang legal dan memaksimalkan penghematan pajak secara efisien. Dalam konteks industri kreatif, konsep perencanaan perpajakan merupakan proses strategis yang melibatkan identifikasi, analisis, dan perpajakan.
dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengelola kewajiban pajak yang timbul dari kegiatan bisnis kreatif, termasuk penghasilan dari penjualan karya seni, royalti, dan pendapatan dari layanan kreatif. Pembahasan yang kedua yaitu industri kreatif dan peran perpajakan. Industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang dinamis dan inovatif yang mencakup berbagai bidang seperti seni, desain, musik, film, dan teknologi kreatif. Pertumbuhan industri kreatif telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara, dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengembangan budaya, dan peningkatan nilai tambah. Peran perpajakan dalam industri kreatif tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban pajak, tetapi juga memainkan peran penting dalam strategi bisnis, pertumbuhan, dan inovasi. Perencanaan perpajakan yang efektif memungkinkan pelaku industri kreatif untuk mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efisien, memaksimalkan penghematan. Pembahasan yang ketiga yaitu metode etnografi dalam penelitian sosial online. Etnografi merupakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mempelajari interaksi dan budaya dalam konteks online, terutama di platform jaringan sosial dan komunitas online. Metode ini menggabungkan teknik observasi, analisis konten, dan wawancara untuk memahami pola interaksi, nilai, dan praktik yang terjadi di dalam komunitas online. Dalam penelitian dinamika perencanaan perpajakan di industri kreatif, perspektif dari jaringan sosial online, metode etnografi akan digunakan untuk menjelajahi bagaimana pelaku industri kreatif berinteraksi dan berbagi informasi tentang perencanaan perpajakan di platform-platform jaringan sosial online. Pembahasan yang keempat yaitu studi terdahulu tentang perencanaan perpajakan dan etnografi. Studi terdahulu yang pertama yaitu Jones A. N. Smith B. Penelitian ini mengeksplorasi strategi perencanaan perpajakan yang umum dilakukan oleh pelaku industri kreatif melalui pendekatan etnografi. Studi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik perencanaan perpajakan di industri kreatif dan interaksi yang terjadi di komunitas online. Yang kedua, Smith C. and Jensen D. Understanding Tax Compliance Behavior in Creative Community Ethnography Study. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk memahami perilaku kepatuhan pajak di kalangan pelaku industri kreatif. Studi ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dan dinamika sosial di jaringan sosial online. Yang ketiga, Brown A. and Davis L. Exploring Online Communities as Sources of Tax Planning Knowledge Ethnographic Analysis. Penelitian ini mengeksplorasi peran jaringan sosial online dalam menyediakan pengetahuan dan sumber daya untuk perencanaan perpajakan di industri kreatif. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana pelaku industri kreatif menggunakan platform online untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan perpajakan dengan merujuk pada studi-studi terdahulu tersebut. Penelitian dinamika perencanaan perpajakan di industri kreatif, perspektif dari jaringan sosial online, dapat memperdalam pemahaman tentang praktik perencanaan perpajakan di industri kreatif dan interaksi yang terjadi di lingkungan online.
Hal ini akan memperkaya literatur tentang perencanaan perpajakan dan kontribusi jaringan sosial online dalam konteks industri kreatif. Subpoin yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian, yang kedua teknis pengumpulan data, yang ketiga yaitu analisis data. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini mengadopsi kerangka kerja kualitatif yang terinteraksi dengan metode etnografi untuk menjelajahi dinamika perencanaan perpajakan di industri kreatif melalui perspektif jaringan sosial online. Jadi, di dalam pendekatan penelitian ini terdapat 2 metode dan pendekatan. Yang pertama yaitu kami menggunakan metode kualitatif. Yang kedua yaitu pendekatan metode etnografi. Pembahasan yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu observasi partisipan, yang kedua analisis konten, yang ketiga wawancara virtual, yang keempat dokumentasi online, yang kelima kuesioner online. Poin yang pertama, observasi partisipan. Penelitian akan secara aktif mengamati interaksi dan aktivitas yang terjadi di dalam komunitas online yang relevan dengan industri kreatif dan perencanaan perpajakan. Observasi akan dilakukan dengan memperhatikan postingan, komentar, diskusi, dan pertukaran informasi terkait perencanaan perpajakan. Yang kedua, analisis konten. Data yang diperoleh dari observasi akan dianalisis secara konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola interaksi, dan persepsi terhadap perencanaan perpajakan. Postingan, komentar, dan diskusi yang relevan akan disortir dan dikategorikan berdasarkan topik dan konten yang terkait dengan perencanaan perpajakan. Yang ketiga, wawancara virtual. Peneliti akan melakukan wawancara virtual dengan anggota komunitas online yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang perencanaan perpajakan di industri kreatif. Wawancara akan berfokus pada pemahaman lebih dalam tentang praktik perencanaan perpajakan, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, dan pengalaman dalam mengelola aspek perpajakan dari bisnis mereka. Yang keempat, dokumentasi online. Peneliti akan mendokumentasikan berbagai jenis konten yang relevan dengan perencanaan perpajakan seperti artikel, panduan, atau sumber daya lainnya yang dibagikan di dalam komunitas online. Dokumentasi ini akan membantu dalam memperoleh wawasan tambahan tentang praktik perencanaan perpajakan yang dianut oleh anggota komunitas. Yang kelima yaitu kuesioner online. Opsionalnya, peneliti dapat merancang dan mendistribusikan kuesioner online kepada anggota komunitas untuk memperoleh data kuantitatif tambahan. Pembahasan yang terakhir yaitu analisis data. Analisis data di sini terbagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama yaitu analisis konten. Data yang diperoleh dari observasi partisipan dan dokumentasi online akan dianalisis secara konten. Postingan, komentar, dan diskusi yang relevan akan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti strategi perencanaan perpajakan, pengalaman pajak, dan pertanyaan terkait perpajakan. Yang kedua, analisis tematis.
Data dari wawancara virtual dan konten online akan dianalisis secara tematis. Temuan dari observasi partisipan, wawancara, dan analisis konten akan disortir dan dikategorikan menjadi tema-tema yang signifikan seperti faktor-faktor pengaruh dalam perencanaan perpajakan, strategi yang umum digunakan, dan tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, triangulasi data. Data dari berbagai sumber termasuk observasi, wawancara, dan konten online akan disatukan dan dibandingkan untuk memvalidasi temuan dan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang dinamika perencanaan perpajakan di industri kreatif. Triangulasi data akan memungkinkan peneliti untuk mengonfirmasi atau mengklarifikasi temuan. Yang keempat, interpretasi temuan. Temuan dari analisis konten dan tematis akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi implikasi dan makna yang lebih dalam. Peneliti akan mencoba menjelaskan pola-pola yang teramati dan tren yang muncul, serta memberikan konteks yang relevan tentang bagaimana dinamika jaringan sosial online memengaruhi praktik perencanaan perpajakan di industri kreatif. Yang kelima, penyajian temuan. Temuan akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang struktural dan mudah dimengerti. Laporan akan memuat deskripsi temuan utama, analisis mendalam, interpretasi, serta rekomendasi atau implikasi untuk praktik perencanaan perpajakan di industri kreatif dan penelitian masa depan. Itulah tadi presentasi proposal saya yang berjudul mengurai dinamika perencanaan perpajakan di industri kreatif, perspektif dari jaringan sosial online yang memakai dua pendekatan dan metode, yaitu metode kualitatif dan pendekatan metode etnografi. Ya, itulah sedikit paparan proposal saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Dan mudah-mudahan saya juga bisa memahami apa yang telah saya presentasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.